Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Fadli. Saya dosen pembimbing untuk mata kuliah masyarakat cerdas, yaitu terutama di kelompok Kota Piring dan kelompok dari Senggara Laut. Jadi untuk Kota Piring juga membuat tentang website UMKM, dan untuk Senggara Laut juga membuat tentang website seperti itu. Untuk job desknya, jadi mahasiswa ini mereka sudah dibagi per job desknya. Ada yang membuat user interface, ada yang membuat layer untuk bagian home, dashboard dan sebagainya. Juga ada yang sebagai analisis untuk mengambil data. Setelah itu juga mereka ada yang sebagai desain seperti itu. Jadi untuk kelompok Senggara Laut dan Kota Piring ini sudah terbagi dengan rata job desk pekerjaannya. Jadi mereka secara kelompok anak-anak ini sudah sangat maksimal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B15 Senggarang Laut. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan seminar hasil. Pada bagian pertama kami akan melanjutkan dengan penjelasan minggu pertama, yakni observasi, yang akan dijelaskan oleh Aurel. Baik, ini adalah dokumentasi foto observasi yang telah kami lakukan pada minggu pertama. Kami melakukan observasi di daerah Senggarang Laut dan kami menemukan studi kasus kami di sana. Ini adalah minggu kedua, yaitu design thinking. Design thinking ini kami menggunakan spidol dan sticky notes dalam pembuatannya. Lalu kami mencatat 500 temuan kunci observasi lapangan. Kami mengelompokkan mereka menjadi 6 kategori utama. Ini adalah minggu ketiga, yaitu desain step sketsa yang telah kami lakukan. Yang pertama ada pembatas jalan, yang kedua ada kompor TLUD, lalu di sini juga ada kompor TLUD juga. Di sini ada pelampung dan juga di sini ada tong sampah dengan sensor. Selanjutnya ini adalah kris yang kami buat. Di sini ada kami mengambil sketsa final kami, yaitu kris smart atau kris online. Nah, di sini tim kami membuat sebuah web untuk pendaftaran agar mempermudah proses pembayaran pada pedagang atau usaha UMKM di wilayah Senggarang Laut atau di masyarakat pesisir. Nah, manfaat dari pembuatan kris smart ini adalah pemilik usaha hanya mengirimkan data diri untuk pembuatan kris. Yang kedua, tidak perlu datang langsung ke kantor. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Next. Nah, di sini ada state of the art atau perbedaan dari kris smart dan kris ID. Yang pertama itu kris ID, proses pendaftaran cukup kompleks dan butuh banyak dokumen. Kris ID ini dia lebih ke orang yang sudah berpengalaman untuk mendaftarkan kris. Nah, sedangkan yang kami buat ini fokus membantu pengguna membuat kris secara online dan cepat. Jadi kris ekspres ini tidak perlu ke bank terdekat dan mengurangi polusi-polusi yang ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan job desk saya, yaitu membuat flowchart atau user flow. Nah, di sini bisa dilihat untuk mendaftar pembuatan kris smart, yaitu kita pergi ke halaman pertama. Nah, di sini ada tampilan sudah login, jika belum kita login. Nah, ini user flow lebih ke langkah-langkah untuk pembuatan kris. Di sini ada halaman login. Nah, dari tampilan halaman login kita bisa masukkan username dan password. Nah, jika udah, apakah udah divalid oleh admin? Jika belum, berarti login gagal. Jadi kita kembali lagi ke awal untuk memasukkan username dan password. Nah, jika valid, itu akan ada tulisannya approve. Next. Oke. Nah, jika sudah valid, kita akan masuk ke beranda pertama, dan di situ ada lihat data, tampilkan data atau tampilkan pendaftaran. Nah, jika kita ingin pendaftaran untuk pembuatan kris, kita bisa pencet ke tampilan pendaftaran. Nah, di sini akan dikasih
pengisian formulir online yang seperti teman saya kasih lihat tadi, yaitu ada user ID, nama lengkap, umur, jenis kelamin, alamat utama usaha, dan lain-lain. Nah, jika kita ingin melihat tampilan data user yang kita isi dari username dan password, kita bisa lihat di sini, kita klik, terus kita bisa lihat nama lengkap kita, username, nomor HP, alamat, dan password. Nah, jika sudah kita jika kita sudah mengisi semua ini dan kita klik untuk bikin, nah di sini dari sistem flowcard-nya akan ada tulisan setuju atau ditolak. Nah, jika disetujui, maka tulisan di beranda tersebut adalah update status approve. Jika ditolak, berarti update status di reject. Di sini ada foto-foto kami saat melakukan user testing dan user experience. Kami dari tim B15 turun ke lapangan untuk melakukan user testing ke salah satu pemilik UMKM di wilayah Senggarang Laut. Adapun feedback yang kami dapat dari user yaitu pertama ada nick pada pendaftaran boleh di-hide agar user merasa lebih aman. Yang kedua, pendaftarannya sedikit rumit bagi orang yang benar-benar awam dalam melakukan pendaftaran kris. Saya akan melanjutkan. Kemudian ini ada tabel review. Jadi pertanyaan yang dilontarkan pertama kali adalah apakah tampilan website ini cukup nyaman untuk dilihat? Jawaban yang diberikan adalah cukup nyaman. Kemudian yang kedua, seberapa berguna website ini menurut Anda? Jawaban yang diberikan adalah lumayan berguna, terutama kalau tidak bisa berpergian langsung ke bank. Itu langsung bisa membuat kris dilewat di website ini jadi lebih praktis. Kemudian yang ketiga, seberapa paham Anda dalam menggunakan website ini untuk pertama kali? Dan jawaban yang diberikan adalah sedikit paham karena sebelumnya tidak terlalu sering menggunakan teknologi seperti website ini. Bagian mana yang kurang nyaman dari website ini menurut Anda? Dan jawaban yang diberikan adalah pada form pendaftaran itu lebih bagus jika saat penginputan data yang agak sensitif seperti nomor NIK, nomor KK itu bisa ditutup supaya lebih nyaman dan lebih privasi. Baik, selanjutnya beralih ke halaman front end yang saya buat, Aurel Jamfaristi. Yang pertama saya membuat page beranda, lalu ada page layanan, lalu ada page cara kerja, lalu ada page kontak. Pada page beranda ini menjadi halaman utama untuk memperkenalkan layanan Kris Express kepada para user. Dan beberapa fitur utamanya yaitu pada hero selection-nya saya menambahkan slogan keuntungan utama atau keunggulannya yaitu 100% gratis, mudah dan cepat. Nah, lalu spotlight-nya proses cepat, aman, mudah terpercaya dan support 24 jam. Lalu CTA-nya kami menggunakan mulai sekarang gratis itu untuk mengajak para user untuk mendaftar. Selanjutnya pada halaman layanan. Pada halaman layanan ini untuk menjelaskan fitur dan keunggulan layanan yang kami gunakan, yaitu fitur pertamanya adalah pembayaran universal, di mana menerima semua e-wallet dari seluruh dunia dalam satu QR. Lalu dashboard real time, pantauan transaksi dan analisis penjualannya langsung. Lalu keamanan tinggi, transaksi terlindungi dengan standar perbankan. Lalu manfaatnya dapat membantu bisnis lebih efisien, aman dan mudah dipantau. Selanjutnya, halaman cara kerja. Pada halaman ini menunjukkan proses aktivasi kris di bisnis dengan cepat dan mudah. Ada 3 langkah utama, yaitu ada isi formulir, unggah dokumen, dan juga aktivasi kris Anda. Selanjutnya, pada halaman terakhir, page kontak, di sini untuk mempermudah para pengguna atau user untuk dapat menghubungi perusahaan dan mendapatkan bantuan. Adapun fitur-fitur yang kami punyai yaitu ada konsultasi via WhatsApp, kantor pusat dan juga jam layanan. Konsultasi via WhatsApp bisa langsung menekan tombol mulai chat, dan kantor pusat di sini terdapat alamat kantor kami, dan juga jam layanan bisa buka setiap hari mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Baik, selanjutnya itu ada beberapa halaman lagi di dalam website kami ini. Yang pertama selanjutnya itu ada user account. Jadi user account ini menyimpan informasi dari user ketika user mendaftarkan diri melalui form register.
Jadi ketika user register itu dia menginput beberapa informasi seperti nama, email, nomor HP, nama lengkap, password, dan juga konfirmasi password. Kemudian informasi ini akan disimpan di bagian user account dan bisa ditampilkan oleh user. Jadi sehingga user bisa melihat informasi data dirinya. Selanjutnya itu ada form reset password. Jadi reset password ini memungkinkan user untuk melakukan reset password apabila user melupakan sandinya atau passwordnya. Jadi tidak perlu membuat akun baru, hanya perlu melakukan reset password melalui form yang ada di bagian login. Selanjutnya itu ada bagian form pendaftaran KRIS. Jadi form pendaftaran KRIS ini adalah poin kuncinya, poin kunci utama dari website ini. Jadi website ini adalah website yang membantu para UMKM untuk membuat KRIS dengan cara yang lebih mudah. Di sini ada diminta beberapa diri dari user berupa nama, umur, jenis kelamin, nama lengkap, alamat, kemudian jenis usahanya apa, apakah usaha pribadi atau usaha dari perusahaan, kemudian ada meminta nomor KTP, nomor KK, dan nomor rekening. Jadi informasi ini sudah kami ubah berdasarkan user testing sebelumnya dan user feedback dari dosen pembimbing untuk di bagian NIK dan juga KK ini agar bisa ditutup sehingga lebih privacy. Selanjutnya, setelah dilakukan pendaftaran, user bisa melihat riwayat pengajuannya pada page riwayat pengajuan dari form pendaftaran. Jadi pada halaman riwayat ini akan menampilkan informasi yang dibutuhkan untuk user. Jadi admin, kami selaku admin bisa melakukan updatean pada riwayat ini, sehingga user tidak perlu kebingungan untuk proses tahap pengerjaan KRIS-nya itu sudah sampai tahap berapa, sudah selesai atau belum selesai, itu bisa dilihat melalui page riwayat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian backend. Untuk backend itu sendiri sebenarnya tidak bekerja secara tampilan di awal seperti front end. Jadi saya bekerja dan bertanggung jawab untuk mengelola di bagian server side-nya. Yang pertama di sini ada tampilan dari database dari website utama tadi. Jadi apapun yang diisi dan dibuat melalui login ataupun pendaftaran di sini sudah dikelola melalui database-nya. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar pada halaman admin. Jadi di sini jika admin ingin mengisi, admin harus sudah terdaftar dulu. Kemudian yang kedua, ini adalah potongan dari codingan dari out PHP. Dan jika dilihat pada salah satu bagian codingan ini, itu akan selalu dipanggil di setiap halaman admin. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk akses halaman admin menggunakan link atau kopas link tanpa login sebelumnya, itu sistem akan otomatis melempar mereka kembali ke halaman login. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya dashboard admin. Jadi setelah admin masuk melalui login dan berhasil, ia akan langsung dimasukkan ke di dalam sini. Ini adalah daftar dari user yang telah mendaftar sebelumnya. Jadi berisi ID, nama lengkap, nama usaha, tanggal pendaftarannya. Jadi admin di sini bertanggung jawab untuk mengelola seperti di sini user dapat melihat detail dari isi yang didaftar oleh user sebelumnya. Kemudian admin dapat mengelola hasil riwayatnya. Pada halaman front end sebelumnya itu menampilkan riwayat. Nah, di sini admin bertugas untuk mengubah prosesnya. Jadi apakah admin itu sedang mengerjakan proses itu diterima atau ditolak, itu admin yang mengubahnya melalui website admin ini. Admin juga bisa menghapus pendaftarannya dan mengubahnya. Kemudian di sini adalah tampilan dari review detail adminnya. Nah, dari tampilan ini itu terlihat
bahwa sistem database ini itu juga terhubung antara dari website utama dan website admin. Baik, di sini saya yang menjelaskan tentang hosting. Di sini saya melakukan hosting. Apa sih itu hosting? Hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website agar website bisa diakses lewat internet. Ibaratnya hosting itu seperti rumah bagi website. Semua isi situs kamu disimpan di sana supaya orang bisa membukanya lewat alamat domain. Ketika seseorang mengetik alamat websitenya di browser, hosting akan mengirimkan data dari server ke komputer pengguna sehingga halaman web bisa ditampilkan. Nah, ini contoh website yang sudah di hosting. Tinggal ketik https://express.infinity.infinityfreeapp.com. Sudah bisa buka di semua internet. Dan ini contoh yang di mobilenya. Dan di sini ada menu-menu beranda layanan, cara kerja, riwayat kontak, mulai sekarang, mulai gratis sekarang. Bisa dilihat. Oke, next. Ya. Nah, kesimpulan. 1. Apakah mudah diciptakan? Kenapa? Ya, cukup mudah diciptakan karena teknologi pembuatan web dan sistem CRIS sudah banyak tersedia, yaitu frameworknya seperti Laravel atau PHP serta API CRIS dari penyedia resmi bisa digunakan. 2. Apakah cheap atau murah atau bahkan gratis atau tidak berbayar? Kenapa? Ya, tergolong murah karena bisa dibuat menggunakan tools open source seperti PHP, MySQL, dan Bootstrap tanpa perlu lisensi berbayar, hanya perlu biaya domain dan hosting jika ingin diakses publik. 3. Apakah sustainability atau ramah lingkungan? Kenapa? Ya, karena sistem ini digital, mengurangi penggunaan kertas dalam transaksi dan laporan keuangan, sehingga lebih ramah lingkungan dan mendukung konsep paperless society. Dan 6. Apakah ada kandungan ilmu teknik dengan mata kuliah yang Anda ikuti atau selesaikan? Jelaskan. Iya, karena antarmuka web dapat dibuat sederhana dan intuitif. Masyarakat hanya perlu memindai kode QR untuk melakukan transaksi tanpa perlu aplikasi rumit. 4. Apakah easy to use? Ya, ekonomis karena perawatan hanya meliputi pembaruan sistem dan server, tidak memerlukan peralatan fisik tambahan seperti mesin kasir atau printer. 5. Apakah ekonomis atau kecil biaya perawatannya? Kenapa? Ada. Proyek ini berkaitan dengan mata kuliah pemrograman web, basis data, dan keamanan sistem informasi. Dalam proyek ini diterapkan konsep perancangan database, pembuatan antarmuka web, serta keamanan transaksi digital berbasis CRIS. Baik, itu tadi presentasi seminar hasil dari kelompok kami B15 Senggarang Laut. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.